Maksudmu ada yang berniat membunuh putraku? Seru Kevan dengan sorot mata menajam pada asistennya. Kilat matanya menunjukkan jelas emosi amarah yang berkobar seperti api yang sebentar lagi meledakkan tempat ini. Amarah dalam hati Kevan sudah terbendung kuat seakan ingin meledak mendengar laporan dari asisten pribadinya itu. Otaknya terus mencerna dengan baik segala kejanggalan yang terjadi pada hari ini. Angga menganggukkan kepalanya. Benar, Pak. Saya melihat sendiri rekaman CCTV di depan sekolah putra Anda. Di rekaman CCTV itu sangat terlihat jelas truk melaju dengan kecepatan mengarah pada putra Anda, Pal. Sialan. Amarah Kevan menyulut kala mendengar semua laporan Angga. Pria itu tak henti-hentinya mengumpat kasar. Sorot mata tajam persis seperti ingin membunuh. Dalam benak Kevan memikirkan siapa orang yang berani sampai berniat membunuh putranya. Kevan bersumpah tak akan pernah mengampuni orang yang berani mencelakai putranya. Kevan belum mengatakan apapun. Sorot matanya tajam layaknya singa hutan yang marah, karena telah diganggu. Segera temukan siapa orang yang berniat mencelakai putraku itu. Serunya dengan geraman kemarahan. Napasnya memburu menandakan luapan emosi yang nyaris tumpah tak lagi bisa tertahankan. Angga mengangguk patuh. Baik, Pak. Saya akan segera mencari dalang di balik semua ini. Pergilah. Selesaikan pekerjaanmu, ucap Kevan dingin dan sorot mata yang terlihat jelas memendung amarahnya. Angga segera menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Kevan. Saat Angga sudah pergi, Kevan masih bergeming di tempatnya. Beberapa kali Kevan mengatur emosinya, menurunkan amarahnya. Di dalam mobilnya ada Arleta dan Keanu yang sudah menunggunya. Kevan tidak mau sampai Arleta dan Keanu melihat dirinya yang terlihat marah. Pria itu tak akan menceritakan pada Arleta tentang kecurigaan Angga. Bukan tanpa alasan, tapi Kevan tak mau sampai Arleta panik dan cernas. Cukup dia menyelesaikan masalah ini tanpa harus melibatkan Arleta di dalamnya. Kevan melangkah masuk ke dalam mobilnya. Tampak Kevan memberikan senyuman pada Keanu yang juga menyambut dirinya dengan senyuman. Kamu sudah selesai bicara dengan Angga? Tanya Arleta seraya menatap Kevan. Sudah. Tadi ada pekerjaan yang sedikit tertunda. Tapi kamu nggak usah pikirkan. Sebentar lagi pekerjaan akan selesai, jawab Kevan pada Arleta. Lantas pria itu segera menatap Keanu dengan tatapan yang tersirat menghangat. Sudah siap, boy. Kita akan pergi sekarang. Let's go, Paman, pekik Keanu dengan riang. Kevan tersenyum. Dia segera menghidupkan mesin, menginjak pedal gas, lalu dia mulai berjalan meninggalkan halaman parkir. Terlihat Keanu begitu riang kala Kevan melajukan mobilnya. Suara tawa Keanu telah mampu membuat Kevan benar-benar merasa seperti dirinya telah memiliki kehidupan baru. Hidup baru di mana memberikan nuansa indah tersendiri. Sebuah restoran mewah di kawasan SCBD Jakarta Selatan menjadi tempat di mana Kevan membawa Arleta dan Keanu makan siang. Tampak mereka bertiga tengah menikmati makanan mereka. Seperti biasa Keanu sangat pintar bisa makan sendiri sirloin steak sendiri. Tentu sebelumnya Arleta sudah memotong-motong steak demi memudahkan Keanu untuk makan siang. Sebelum ke rumah sakit, Arleta memang meminta pengasuh Keanu untuk pulang lebih dulu. Itu kenapa sekarang Arleta tak bersama dengan pengasuh putranya. Meski tak bersama dengan pengasuh tapi Arleta sudah terbiasa mengurus Keanu seorang diri. Terbukti wanita itu begitu cekatan mengurus Keanu, dan Kevan sejak tadi tak berpaling sedikit pun dari Arleta yang sangat mengurus Keanu serta memberikan perhatian. Senyuman samar di wajah Kevan mulai terlukis melihat pemandangan indah di hadapannya. Apa kamu ingin sesuatu, boy? Tanya Kevan seraya mengelus pipi bulat Keanu. Tidak, Paman.
Aku sudah kenyang, jawab Keanu sambil meminum avocado juice-nya dengan begitu lahap. Lagi. Keevan tersenyum melihat Keanu yang begitu menyukai avocado juice. Benak Keevan memikirkan masa kecilnya. Avocado juice memang minuman kesukaannya. Tak pernah Keevan sangka apa yang dirinya sukai dulu rupanya disuka juga oleh putranya. Paman. Kenapa paman melihatku seperti itu? Keanu bertanya dengan nada polos kala Keevan tak henti-henti menatap dirinya. Kau tampan. Itu kenapa aku terus melihatmu. Keevan mengusap-usap puncak kepala Keanu. Keanu tersenyum manis. Aku tampan seperti papa, paman. Nanti kalau papa sudah pulang, paman berkenalan sama papa, ya. Arleta tersedak mendengar ucapan Keanu pada Keevan. Raut wajah Arleta menjadi pucat dan diselimuti rasa takut. Jantung Arleta berpacu dengan keras. Bahkan nyaris ingin berhenti. Berkali-kali Arleta berusaha untuk mentasi dirinya dari rasa takut. Tapi tak dipungkiri dalam keadaan seperti ini Arleta sedikit cemas. Buru-buru Arleta memasang wajah acuh seolah-olah tak mendengar apa yang diucapkan oleh Keanu. Keevan terdiam sejenak. Hatinya bak merasa tertampar karena sudah membohongi Keanu. Sesaat, Keevan melihat Arleta yang terlihat sedikit panik. Namun, dia akan tetap memilih diam sampai tiba pada waktunya dia berbicara. Iya, boy. Keevan mengecup puncak kepala Keanu. Menatap hangat manik mata coklat putranya itu. Sungguh, berada di dekat Keanu membuat Keevan seperti mendapatkan sumber tenaga yang kuat. Tak pernah Keevan kita begini hanya memiliki seorang putra. Sangat bahagia. Itu adalah kata yang bisa Keevan ungkapkan saat ini. Makan siang pun berakhir, Keevan segera membayar bil makanan yang telah dia pesan. Detik selanjutnya, Keevan menggendong Keanu dan merengkuh bahu Arleta meninggalkan restoran itu. Arleta sedikit canggung karena Keevan merengkuh bahunya dan menggendong Keanu. Arleta tak mau sampai ada orang yang melihat mereka sangat dekat. Tetapi dalam hal ini, Arleta terpaksa menuruti keinginan Keevan. Walau jauh dari dalam lubuk hati Arleta paling dalam, Arleta merasa ketakutan. Takut akan jatuh pada orang yang telah memberikan luka pada dirinya. Luka yang dalam bahkan tak mungkin untuk diobati. Mobil yang dilajukan Keevan membelah kota Jakarta. Jalanan cukup padat membuat Keevan beberapa kali harus melajukan mobilnya merayap seperti mobil-mobil yang lain. Keevan melirik Arleta yang duduk di sampingnya memangku Keanu yang tertidur pulas. Sudah sejak tadi Keanu tidur pulas dalam dekapan Arleta. Mata pria itu menghangat melihat Keanu tertidur begitu puas di dalam pelukan Arleta. Keevan merasakan ada gelenyar aneh dalam dirinya setiap kali melihat Keanu. Tak lama kemudian, mobil yang dilajukan Keevan mulai memasuki kawasan perumahan Menteng. Arleta terkejut kala Keevan membawanya ke sebuah perumahan yang entah kemana tujuan mereka akan pergi. Keevan, ini bukan apartemenku. Kamu ingin membawaku kemana? Tanya Arleta seraya menatap Keevan dengan tatapan menuntut. Rumah baruku. Untuk sementara kamu dan Keanu tinggal di rumahku. Keevan berucap kala sudah memarkirkan mobilnya di halaman parkir. Apa kamu ini nggak waras memintaku dan Keanu tinggal di rumahmu? Seru Arleta dengan nada menahan emosi dalam dirinya. Pelankan suaramu. Keanu sudah tidur, jawab Keevan menegaskan. Memberikan tatapan dingin pada Arleta. Pria itu tidak mau sampai Keanu terbangun dari tidurnya. Arleta menghela napas dalam. Ingin rasanya dia memaki Keevan. Tapi itu tidak mungkin karena Keanu bisa terbangun mendengar suara bentakannya. Keevan turun dari mobil seraya menggendong Keanu yang tertidur pulas. Bersamaan dengan Arleta yang juga turun dari mobil. Lantas dia membawa Keanu dan Arleta memasuki rumahnya.
Keevan melangkah menuju kamar tamu di rumahnya. Lalu Keevan segera membaringkan tubuh Keanu di ranjang. Tampak Keevan masih terus menatap Keanu yang tertidur pulas. "Kita keluar. Nanti Keanu terbangun kalau kita masih di sini," ucap Arleta tegas setengah berbisik. Dia tidak mau membuat Keanu terganggu akan kehadirannya. Keevan menganggukkan kepalanya. Lalu dia bersama dengan Arleta melangkah meninggalkan kamar di mana Keanu berada. "Apa kamu sudah nggak waras, Keevan? Kenapa kamu minta aku dan Keanu tinggal sama kamu?" seru Arleta kala dia dan Keevan baru saja keluar dari kamar Keanu. "Demi kebaikanmu dan Keanu," jawab Keevan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. "Keabaikan apa yang kamu maksud, Keevan? Selama ini aku dan Keanu baik-baik aja. Jadi, nggak sok perhatian," jawab Arleta yang kehilangan batas kesabaran. "Aku harus ke ruang kerjaku. Jika kau butuh sesuatu, kamu bisa panggil pelayan. Mereka pasti akan membantumu." Keevan menutup pembicaraan Arleta, lebih tepatnya Keevan tak menggubris ucapan Arleta. "Keevan." Perkataan Arleta terpotong kala Keevan telah membalikan tubuhnya dan berjalan meninggalkannya begitu saja seperti tanpa melakukan sebuah kesalahan. "Keevan, kita belum selesai bicara," seru Arleta cukup keras. Namun, sayangnya Keevan tak memedulikan itu. Keevan terus melangkah meninggalkannya. Tampak Arleta berdecak sekaligus mengumpat ketika Keevan meninggalkannya. Arleta mondar-mandir tidak jelas di dalam kamar. Dia menggigit kukunya gelisah. Raut wajahnya tampak panik. Sungguh, Arleta tak mengerti dengan apa yang ada di pikiran Keevan. Pria itu membuat dirinya dan Keanu terpenjara di rumah ini. Arleta ingin sekali membawa Keanu pergi, tapi nyatanya dia tidak bisa. Penjaga di luar rumah Keevan begitu ketat. Pun lepas dari itu Keanu masih tertidur pulas. Arleta tidak mungkin membangunkan putranya. Tetapi lebih tidak mungkin lagi jika dirinya masih berada di rumah Keevan. Arleta tak mengerti kenapa Keevan membawanya ke rumah pria itu. Otak Keevan dan warga memang sudah tidak lagi berfungsi dengan baik. Apa harus dirinya menghubungi polisi atas dasar penculikan? Tapi bagaimana dengan Keevan? Pria itu pasti terkena masalah. Jutaan hal yang muncul di dalam pikiran Arleta, membuatnya menjadi sakit kepala luar biasa. Bisa saja Arleta melaporkan pada pihak polisi, akan tetapi jauh dari dalam lubuk hatinya terdalam dia tidak ingin sampai Keevan mendapatkan masalah. Lepas dari sifat Keevan yang menyebalkan, pria itu sudah membantu menyelamatkan Keanu. Jika saja tidak ada Keevan, entah apa yang akan terjadi pada Keanu. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Gumam Arleta semakin gelisah. Wanita itu terus memikirkan cara bagaimana bisa keluar dari rumah Keevan. Dia tak mungkin terus berada di sini. "Non Arleta." Seorang pelayan melangkah menghampiri Arleta sambil membawakan nampan yang berisikan makanan. "Non, ini makanan untuk Anda. Pak Keevan meminta Anda untuk tidak terlambat makan." Sang pelayan menyajikan makanan yang sudah dia bawa ke atas meja. Arleta menghela napas dalam melihat pelayan itu menyajikan makanan untuknya. "Apa putraku sudah bangun?" tanyanya pada sang pelayan. "Belum, Non, putra Anda masih tidur pulas," jawab sang pelayan memberitahu. Arleta menganggukkan kepalanya. "Di mana Keevan? Apa dia pergi?" tanyanya lagi. "Pak Keevan berada di ruang kerjanya, Nona," jawab sang pelayan sopan. "Baiklah, terima kasih. Kamu boleh pergi sekarang," balas Arleta hangat. "Saya permisi, Non." Pelayan itu menundukkan kepalanya lalu pamit undur diri dari hadapan Arleta. Arleta menjatuhkan tubuhnya ke tepi ranjang. Wanita itu memejamkan mata lelah memikirkan solusi. Dia tak bisa terus-terusan berada di sini.
Ditambah ke Evan tak memberikan penjelasan detail alasan kenapa dirinya dan Keanu sampai tinggal di sini. Sejenak, Arleta tampak berpikir mencari solusi apa yang harus dia lakukan saat ini. Hingga kemudian, tiba-tiba sesuatu muncul dalam benak Arleta. Sesuatu hal di mana dirinya tak bisa berdiam diri saja. Arleta berjalan keluar meninggalkan kamarnya. Dalam benak Arleta saat ini dirinya harus segera bertemu ke Evan. Tak ada pilihan lain, hanya berbicara dengan ke Evan dan menanyakan langsung alasan kenapa pria itu menahan dirinya dan Keanu berada di sini. Kenapa sampai sekarang kamu belum bisa mengungkapkan dalang di balik kecelakaan itu? Hah? Suara ke Evan membentak melalui panggilan telepon. Luapan emosinya tak lagi bisa tertahan kala dia baru saja menghubungi Angga. Ke Evan sudah tak sabar ingin tahu dalang di balik tabrakan yang nyaris membuat putranya berada dalam bahaya. Maaf, Pak Ke Evan. Berikan saya waktu. Saya berjanji akan segera melaporkan pada Anda. Sebelumnya saya belum berani melaporkan, karena saya ingin memastikan lebih dulu, ujar Angga dari seberang sana. 2 hari? Aku memberikan waktu 2 hari untukmu. Kalau kamu sampai belum bisa memberitahuku siapa dalang kecelakaan itu, maka lebih baik kamu angkat kaki dari perusahaanku. Baik, Pak Ke Evan. Dalam 2 hari Anda akan segera tahu dalang kecelakaan putra Anda. Panggilan tertutup. Ke Evan segera meletakkan ponselnya ke tempat semula. Tampak Ke Evan sejak tadi tak henti-hentinya mengumpat kasar. Dalang di balik kecelakaan. Apa maksud ucapanmu, Ke Evan? Suara Arleta memasuki ruang kerja Ke Evan. Refleks, Ke Evan mengalihkan pandangannya kala mendengar suara Arleta. Arleta, kamu di sini. Raut wajah Ke Evan berubah melihat Arleta menghampirinya. Apa maksud ucapanmu tadi, Ke Evan? Tanya Arleta lagi dengan nada tegas dan menuntut agar Ke Evan memberitahunya. Ke Evan mengembuskan napas berat. Lantas pria itu segera bangkit berdiri dari kursi kerjanya dan melangkah mendekat pada Arleta. Bukan apa-apa, tadi ada kecelakaan di salah satu perusahaan cabangku yang di luar kota. Angga mengatakan kalau adanya sabotase. Jadi tadi aku meminta Angga untuk mempercepat proses penyelidikan, jawabnya yang berdusta. Ke Evan terpaksa berbohong. Pasalnya jika dia memberitahukan pada Arleta, maka wanita itu pasti akan panik dan cemas. Ke Evan tidak mau itu terjadi. Lebih baik dirinya diam sampai paling tidak, proses penyelidikan selesai. Kening Arleta mengerut. Menatap ke Evan dengan tatapan waspada. Kecelakaan di perusahaan cabang. Di cabang mana? Kenapa aku nggak tahu? Kecelakaannya baru aja, Leta. Tapi nggak usah dipikirin. Aku udah minta Angga buat nyelidikin semuanya, jawab ke Evan dengan suara tenang. Tak dipungkiri ke Evan lupa kalau Arleta adalah karyawannya. Jelas tentu saja kalau dirinya mengatakan ada kecelakaan di perusahaan cabang, Arleta akan bertanya lebih detail. Arleta terdiam sejenak mendengar apa yang diucapkan oleh ke Evan. Dia ingin sekali kembali bertanya. Tapi fokus Arleta bukan membicarakan tentang masalah perusahaan. Arleta kesini karena memiliki hal yang jauh lebih penting. Kenapa kamu ngurung aku dan Keanu di sini? Tanya Arleta dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Tampak tatapan Arleta begitu dingin menatap ke Evan. Bukannya aku udah bilang sama kamu kalau ini semua demi kebaikan kamu dan Keanu? Kenapa masih bertanya lagi? Ke Evan membalikan ucapan Arleta. Nada bicaranya tegas dan penuh penekanan mengisyaratkan tak ingin dibantah sedikit pun.